Sejarahnya itu ya, Ponorogo itu kan sebelum masuknya Islam, pra-Islam itu kan masih di Kabupaten Majapahit, yaitu Bra Wengker, yang mana di sana itu dipimpin oleh Ki Ageng Kutu. Ki Ageng itu siapa? Ki Ageng Kutu itu adalah adipati dari rangkaian dari Prabu Brawijaya V, rangkaian dari Kerajaan Majapahit. Lalu Ki Ageng Kutu itu dia itu pas zaman Prabu, kan Kerajaan Majapahit mulai runtuh ketika zamannya Prabu Brawijaya V. Saat itu mulai runtuh, lalu Ki Ageng Kutu dia pergi atau mengadakan diri membuat kerajaan baru, yang mana Kerajaan Wengker, yaitu yang itu di bagian Madiun, Ponorogo, lereng ini sama lereng Lawu. Nah, di saat itu Ki Ageng Kutu itu tempat kerajaannya itu di Kuto Kulon atau Kutu, Desa Kutu Titis. Nah, terus dia itu mempunyai anak namanya Warok Suromugolo. Nah, lanjut ke Batara Katong. Batara Katong itu masuk ke Ponorogo itu untuk menyebarkan agama Islam. Karena kenapa? Karena Kerajaan Wengker atau Bab Selatan itu daerah paling sulit dijamah oleh agama Islam. Saking kuatnya hal mistis di sana. Selatan nih? Di sini, Oh, belum gini. kini, selatan. Kini kan masuk wilayah selatan, Jawa Selatan. Jawa Selatan. Jawa Selatan. Oke. Ponorogo Pacitan kan daerah yang paling sulit untuk dijamah oleh agama Islam. Nah, siapa yang jamah awalnya itu Batara Katong. Seperti itu. Nah, lanjut itu Batara Katong itu perang dengan Ki Ageng Kutu, yang mana itu perangnya kalau nggak salah itu berdasarkan literatur yang saya baca itu di kali arah Tegasari itu mengetan itu di perbatasan antara Desa Kutu lalu di Karanggebang. Ya, ini di sekali itu. Nah, untuk musronya atau wafatnya itu masih simpang siur. Soalnya Ki Ageng Kutu itu tidak wafat secara kayak gini, enggak. Tapi dia tuh musro. Kok mukso? Mukso. Nah, muksonya itu ya, itu di desa saya sendiri, Joko. Insyaallah. Desa sama gue Pak. Iya, kayak apa? Mukso itu kayak menghilang jasadnya. Raganya masih ada. Saya itu benar nih. Nah, dia kayak saya jenar, dia tuh saking kuatnya. Itu kan sejarahnya itu kan dia kalah perang, saat kalah perang dengan Batara Katong itu kalah, terus diincar masih diserbu terus. Itu awalnya itu di Bancangan, di Gunung Bancak itu Gunung Bancin itu masih diserbu, masih bisa menghilang. Terus dia lari lagi ke Dengok, selatan arah Pacitan. Di sana dia tuh nggak lihat bagaimana pasukan Ageng Batara Katong. Lalu dia ke Ngampel, ke tempat di timurnya desa saya. Coba awal-awal mengampel lihat situasi kondisinya bagaimana. Terus dia ke Joko. Di Joko itu dia muksonya. Lalu Warok Suromugolo karena runtuhnya ayahnya itu, dia itu tidak benci dengan Batara, justru dia itu ikut mendukung pola pemikiran dari Batara Katong itu. Kan Batara Katong ada mendapat awal Ponorogo Islam, pra-Islam. Jadi sebelum Ponorogo itu ada Islam itu masih menggunakan agama Hindu Buddha. Ikut kerajaan Majapahit. Berarti sing babat tanah Ponorogo Batara Katong. Iya, sejarah gitu. Bapak pun tidak sendirian. Di sana itu ada Ki Ageng Mirah. Lalu ya Ki Ageng Mirah yang Namang Rejo, Sukorejo. Di sana. Ki Ageng Mirah 1. Banyak. Apa? Ada Ki Ageng Mirah. Kan Ki Ageng Mirah kan sejarahnya banyak. Maksudnya kan seterusnya ada Ki Ageng Mirah 1, Ki Ageng Mirah 2, Ki Ageng Mirah 3. Nah, di situ awal babatnya Ponorogo. Jadi dulu Ponorogo itu Hindu, pure Hindu. Nah gitu. Terus Warok Suromugolo itu ikut dengan Batara Katong, diamanai oleh Batara Katong menjadi Demang Kertosari.
Bang itu banyak ngomong kawedanan di Kartosari, Kartosari kecamatan lah misalnya. Kawedanan beberapa kecamatan. Berarti biyen ki Kertosari itu kecamatan. Iya, benar kayak Demang kayak kecamatan. Demang Kartosari. Kertosari kene iki. Iya, Kartosari kan sini. Kertosari ki. Ya, karo ngarani Kartosari, terus kalau bloknya Ki Ageng Putri itu Arjo Winangun. Blok Ponorogo yang bagian paling selatan sendiri itu Jepang. Jadi sejarah ini. Itu pun juga di zaman itu kan ada beberapa warok ya. Warok itu nih ketika sebenarnya Bathara Katong ngomong menyatukan lah beberapa warok di antara warok sini warok Suromenggolo itu diamai di Demang Kertosari. Terus di Selaung itu ada Jayanegara. Nah, kayak kalau nggak salah di situ. Ya sini sifat kayak orang yang berwibawa punya seperti itu. Saya seperti itu. Dari segi agama, waro ini merucut pada kata waro wirai. Orang yang wirai apa? Wirai ini yes, lapang dada terus Orang yang bisa jadi gak apa warok sing ning reok iku. Nah, betul sekali. Warok iku gagah ngene, ya medeni lah. Iya. Tapi aslinya kalau dari kacamata Islam itu orang yang bijaksana, terus halus, lembut, Betul itu. Nah, balik lagi ke sejarahnya itu orang Suromenggolo di bahasa literatur yang saya baca itu diamanai di Demang Kertosari tadi. Terus selain diamanai juga dia menjadi tangan kanan dari Raden Bathara Katong. Tangan kanan. Jadi apapun yang terjadi itu dia mesti ditanya ke Pak Suromenggolo. Akan berpengaruhnya Pak Suromenggolo sendiri. Di zaman itu sendiri kan yang saya suka kan zaman itu Pak Suromenggolo juga mempersilahkan agama Islam masuk di wilayah Ponorogo. Walaupun dia sendiri awalnya itu masih beragama Hindu Kejawen. Bahkan dia tuh tahu reok itu kan sebenarnya kan dulu kan lebih ke sejarah Hindu. Kalau misalnya ceritanya Ki Ageng Putri itu reok, filosofi reok itu sendiri ada sindiran untuk Raden untuk Prabu Brawijaya yang selalu ikut istrinya, selalu manap istrinya. Yang kan kenapa macan itu ada Brawijayanya, yang merahnya itu adalah istrinya yaitu Putri Campa. Putri Campa itu sendirian buliknya Sunan Ampel. Nah, terus kembali ke Pak Suromenggolo. Pak Suromenggolo itu di zaman kepemimpinannya itu dikenal dengan kebijaksanaan yang sangat tinggi, terus harmonis, ya. Terus berjiwa sosial juga. Selain itu juga dia tuh sangat transformatif dalam pola kepemimpinannya. Walaupun dia tidak beragama Islam, tapi dia mempersilahkan. Oke lah, bisa masuk silakan. Tapi prinsip dia selama itu tidak mengganggu tradisi yang ada. Maksudnya kan Islam di Jawa kan masuk dengan kultur budaya. Ya gitu. Baik dari itu dia mempersilahkan, yang penting Islam itu bisa merangkul semua tradisi yang ada. Selagi tradisi itu masih baik, itu sangat dirangkul. Itu. Terus ya, ada lagi mungkin ya. ada diskusi. Ini, weekend. Ini kan anu Putri ya, anu nih Putri ya. Ikut nikah gaji ini gak nih malahan Lagi siapa? istri yang kedua. Istrinya anak birat. Kan Bathara kan istri 4. Oh, Lek ada lebih banyak, ada beberapa cerita itu. Soalnya adanya kali di sini istrinya itu kan ceritanya dia itu berkhianat. Kan saat Bathara Katong itu meninggal, ini kan dia meninggalkan beberapa istri. Nah, si istri yang di sini itu Putri Kuning lah kayaknya, itu menikah lagi. Nah, karena menikah lagi, makanya dia tidak berikan wasiat dari Bathara Katong ketika istri saya tidak
hikmah, maksudnya tidak gak amanah lah. Iya. Itu makanya dia nggak usah dimakamkan di samping saya. Kan dinamakan di sini karena pengkhianat. Setelah Batra Katong meninggal, dia menikah lagi, karena menikah lagi dia dimakamkan di sini. Lah sing makam Batra Katong kan apa? Itu dua Lagi Batra Katong kan. istri. Lah sing loro. Sudah aku durung ngono, iku ki durung terlalu fokus ke Batra Katong. Soalnya kemarin itu dari Mas Rian itu Mas saya ke sejarahnya lebih fokus ke Waro Suro sendiri. Nah, Waro Suro sendiri pun punya anak, ya. Punya anak itu jenenge Cemplok. Nah, ya, Cemplok itu sendiri dipersembahkan istri oleh putranya Raden Batra Katong, Raden Subroto. Nah terus boleh sampean tahu roh cerita Sumenten Edan. Dia tahu. Ya. Sumenten Edan itu kan itu kan zaman pertengkaran antara Warok Sromonggolo dengan Warok Guno Seco. Nah, itu tahu ya. Warok Guno Seco. Nah itu Warok Guno Seco saya itu kan ceritanya itu kan Raden Subroto atau putranya Batra Katong itu mau menikah dengan Suminten, tapi dia tidak mau, karena nggak seneng. Warok Subroto tidak mau, dia memilih Cemplok itu putrinya Warok Sromonggolo. Cemplok Perempuan Cemplok gitu. Orang dulu saya. Nah terus karena dia suka jalan Cemplok, terus Suminten itu tidak tergiur, memang aku menikah dengan Raden Subroto. Sampai dia tuh edan, saking cinta matinya. Nah terus saat itu Warok Guno Seco tidak terima, dia akhirnya bertengkar dengan Warok Sromonggolo. Iya soalnya Iwan kalau Guno Seco Raden Subroto itu harus dengan anak saya. Terus Warok Sromonggolo kan Suminten, ya, pengen aku jual lagi. Terus Batra Katong saat itu kan belum bisa memutuskan, soalnya kan itu sebenarnya anaknya. Bagaimana keputusan dari anaknya sendiri? Ya karena pertengkaran itu mungkin kalau sudah membaca sejarahnya itu pertengkaran antara Warok Sromonggolo dengan Guno Seco itu sendiri kan aji-aji kolor sakti. Ada bang apa gitu ya? Jika sakti. Kolor. Orang dulu kan waroan pakai kolor. Putih. Ya betul. Oke, kalau dulu sakti itu Sakti nih. kolor bagus rata juga. Kalau sakti kayak gitu. Dan aji-aji yang biasa itu aji-aji apa ya? Kayak aji-aji itu kayak kalau orang kan betul-betul sukumannya yang gede banget aji-aji sebagainya. Terus pertanyaan itu pun berlanjut sampai akhirnya Batra Katong pun yang menyelesaikan. Wes gini aja. Ini setelah itu Raden Subroto akhirnya harus menikah dengan Suminten, tapi jadikan selir istri kedua. Apa? Berarti bangga Cemplok. Suminten keloro. Nah, betul. Sampai tresone, soalnya mau tidak mau harus saya gimana sudah ada pertengkaran dua warna, soalnya Warok Guno Seco dan Warok Sromonggolo itu sama-sama satu zaman. Karena ada beberapa warok tuh. Contohnya warok di Singosari kan ada warok Ngobarong dan sebagainya, terus ada di Selau juga ada beberapa sih sebenarnya bagi. Itu Suminten nang belum ya tadi yang kedua. Yo, belum gimana? Soalnya ini berdasarkan setelah pertengkaran itu akhirnya Warok Sromonggolo memutuskan wis gak apa-apa. Ya kamu jadi istri kedua. Dan Cemploknya anaknya Sromonggolo. iya. Itu anak dari istri yang keberapa? Kalau itu aku belum memahami secara detail. Soalnya dalam buku yang kemarin aku baca sama Pak Yon, itu belum terlalu dijelasin silahnya.
ada dua. yang ada dua Sunan Monggol itu sendiri. Nah terus yang para Sunan Monggol sendiri itu pun juga wafat itu atau meninggal ya, hanya itu dia tuh masuk Islam akhirnya, walaupun yo memang awalnya kalau gak kuat akhirnya haji semuanya kayak bertani susuk dan sebagainya itu dilepas haji-hajian pusaka, kan orang duluan mesti punya raga yang kuat kan, karena ada haji pusaka akhirnya dilepas diberikan ke Batara Katong. Berarti akhirnya itu masuk Islam dia mengucap syahadat lalu dia yang dapat kita pelajari di sini itu dari kesimpulan dari saya itu yaitu sikap moderasi beragama dan kepemimpinan yang transformatif. Jadi kita seorang mahasiswa itu ketika ada pola pemikiran baru itu tidak perlu kita harus dengan pemikiran yang lama saja. Kadang pemikiran baru itu juga bagus. Iya betul. Pemikiran yang transformatif dan juga konsep moderasi beragama yang sangat tinggi dan toleransinya. Walaupun dia itu beragama, memang dia itu pemimpin, tapi dia tidak beragama Islam dan masyarakatnya itu di sini adalah mayoritas Islam. Itu dia membolehkan, silakan Islam berkembang, tapi jangan mengikuti agama saya, keyakinan saya. Untukmu agamaku. Nah, itulah. Dia makin pinjol lah. Jadi sedikit sejarah yang bisa saya sampaikan, ada banyak kurangnya. Terima kasih. Depannya masih lebih tahu lagi sejarah itu, saya kan telusuri. Saya banyak tokoh-tokoh sejarah di Ponorogo sendiri. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada banyak kurangnya, kalau tidak mungkin. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.